Kami minta di BNCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS. Kami minta ini. Nah, jelas katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada aliran uang ke saudara Raffi Ahmad. Dan ini lagi bukti bahwa orang yang berada di lingkaran Paslon 02 ini rata-rata orang-orang yang bermasalah. Karena ketakutan biar nanti permasalahan ini tidak terbongkar, maka mendukunglah ke paslon ini. Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya jika dibuka terang-terangan oleh Ketua PPATK akan terang benderang semuanya. Selesai mereka. Selesai semuanya. Bahkan ini kami menerima ada seorang jenderal, mantan jenderal yang saat ini lagi di pesantren yang harus menghabiskan masa tuanya, ya, menyampaikan bahwa ada sekian miliar dananya yang dititipkan ke terduga pelaku TPPU Raffi Ahmad, yang pada saat ini ingin dananya itu dikembalikan, tidak dikembalikan. Dia meminta ini disampaikan. Saya bilang boleh, asal dugaan, asal bisa dibuktikan, asal bisa nanti bersaksi, kami akan ini. Dan tidak hanya satu orang bahkan. Kami minta kepada Ketua PPATK, kami minta dibuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya atau seterang-terangnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan yang tidak jelas asalnya. Halo Ketua National Corruption Watch NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar? Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi di Trans 7, ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke? Hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat mukamu nanti. Salam Hotman Paris dari Bali. Raffi Ahmad difitnah, disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk, karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya. Apakah korupsi atau apa, baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100, berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean, ya, di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Raffi Ahmad dan Hotman akan siap menghadapi kamu. Bawa pengacaramu 100 dan juga seluruh wartawan silakan datang hari Senin jam 8.30. Hotman Paris dan Raffi Ahmad siap bertarung. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya ke Bali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos. Anda hanya hidup dengan bermain kata-kata di medsos dan sekaligus nyinyir-nyinyir. Halo,
Horas, saya advokat Dr. Togas Tumorang. Pada kesempatan hari ini di hari Jumat, di mana di awal Februari ada berita oleh seseorang bernama Hanifah Sutrisna. Dia membeberkan dan meminta kepada pihak aparatur hukum, dalam hal ini KPK, Jaksa Agung, Kejagung RI, ataupun Kabareskrim ataupun Bareskrim daripada institusi kepolisian untuk menelusuri, untuk memeriksa rekening ataupun transaksi dalam rekening yang dipunyai oleh Raffi Ahmad, artis terkenal, artis nasional. Dan dikatakan bahwa Raffi Ahmad itu mempunyai ratusan rekening yang diduga menampung dana-dana dari koruptor ataupun dana-dana dari transaksi yang diduga menyimpang. 2024 yang soal pencucian uang lagi, tanggapan seperti apa? Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Berarti itu udah resiko ya, misalnya ibarat kayak apa yang berita-berita ya mungkin keluarga lah. Iya sebenarnya kan kalau misalnya berita buruk ya. Politik gitu ya. Tuh, kalau berita sih dari dulu juga berita mah ada aja ya. Mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak suka atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik gitu. Tapi tanggapan dari AA seperti apa? Maksudnya cerita ke keluarga? Kenapa nggak nanya aja langsung ke AA-nya gitu. Tapi kalau tanggapan keluarga tentang ini? Kalau mau tahu sih, kalau misalnya mau nanya langsung tanya aja ke Arafinya. Kalau aku menjawab sesuai porsi aku ya. Jadi kalau memang mau nanya tanggapan Arafi silahkan tanya ke orangnya bersangkutan. Itu akan merusak nama baik keluarga besar nggak ketika ada? Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak perlu takut, gitu aja. Kira-kira orang yang bertanggung jawab harus dikejar nggak ya, menyebarkan isu kalau? Ya mas aja deh kejar, silahkan. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok.
W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya? Mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar? Saya percaya orang itu kaya raya ketika pajaknya besar. Pajak pribadi dan atau pajak badan, itu aja. Gak usah mengklaim yang lain lah gitu. Mengukur orang terkaya Indonesia kan pajak. Mengukur orang terkaya dunia pajak. Bukan dengan asumsi kebaikan, bukan asumsi bersedekah semata, bukan asumsi publikasi kerjaan, enggak. Dari pajak aja. Jadi kami yakin keberanian yang sudah ditopang dengan penyebutan rekening itu adalah pernyataan terkuat yang bisa ada dalam pengungkapan uang-uang hitam, begitu dia. Dan memang putaran uang hitam ketika dilekatkan ke public figure, kecenderungannya itu mudah terdeteksi. Walau dalam beberapa tahun putaran kalender dia tidak terlihat. Tapi lama-lama ini menjadi menarik perhatian juga. Lah orang kerjanya maksimal kok, putaran duitnya banyak, kok hasilnya kelihatan cilik. Umumnya kan kalau ada uang 100 miliar hendak diputar menyusut dengan harapan uang susutan itu langsung bisa menjadi putih masuk ke nomor rekening. Nah ini yang kita lihat umumnya terjadi. Jarang orang memutar uang hitam, tadinya 100 miliar, dalam kurun 5 tahun dia akan menjadi 180 miliar, jarang. Karena memang panas uang hitam itu. Simpulnya sangat mudah. Ketika ada menyebut ada ratusan rekening penampung, kemudian ada ratusan aliran transaksi di antara ratusan rekening, itu tentu adalah pelibatan orang yang pelaku utama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.